Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 dengan anggota saya sendiri, Aijainab Hoiriah, dengan nomor induk mahasiswa 120205007 dan kedua rekan saya. Nama saya Alia Azhar dengan nomor induk mahasiswa 120205009. Nama saya Sefi Fitriadi Mulia dengan NIM 120205024. Nah, baik. Jadi di sini kami akan membuat video tentang pembelajaran interaktif model kontekstual teaching and learning dengan materi himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, di sini Ibu mau absen dulu ya. Dimulai dari absen pertama Alia. Hadir, Bu. Oke, bagus Alia. Cepi, Hadir. Udin, Hadir. Gilang. Apa, Bu? Gilang kemana Gilang? Ada yang tahu? Gilang kemana? Nggak tahu, Bu. Oh, Tahu berarti nggak Gilang. kamu? Enggak, Bu, nggak tahu. Gilang apa ya? Ibu checklist. Nanti Ibu kasih tugas tambahan buat Gilang. Baik. Nah, baik anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar sistem pembelajaran kita ketika kita belajar itu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh tolong ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, sekarang kalian siapkan diri kalian. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang makan permen. Itu Udin dihabiskan dulu ya permennya. Udin, karena sebentar lagi kita mau belajar. Nah, anak-anak semua di sini harus rajin belajar karena kan kalian punya cita-cita yang harus kalian gapai dan salah satu prosesnya yaitu dengan belajar yang baik. Jadi Ibu harap selama pembelajaran kalian menyimak, memperhatikan dan mengerjakan sesuai dengan yang Ibu instruksikan gitu ya. Baik, Nah, Bu. kalian ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar apa materinya? Bu, Alia boleh. materi tentang himpunan, Bu. Nah, benar ya. Sekarang kita akan belajar tentang himpunan. Oke anak-anak, di sini kan kita akan belajar tentang himpunan ya. Nah, di sini yang akan kita pelajarinya yaitu tentang pengertian himpunan dan bagian-bagian himpunan. Ada himpunan bagian, ada himpunan kosong. Nanti kita bahas sama-sama. Kemudian nanti akan Ibu berikan contoh soal dan latihan soalnya yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Nah, untuk kelompoknya sudah Ibu bagikan tadi. Di sini Ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Alia sama Cepi. Wah, kelompok. Ya. Yang keduanya itu ada Udin sama Yusuf ya. Nanti Ibu kasih soalnya, kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, kenapa sih kita harus belajar himpunan? Tujuan dari pembelajaran ini agar kalian dapat percaya diri dan menemukan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan himpunan. Yang selanjutnya bisa bekerja sama menemukan keanggotaan suatu himpunan melalui diskusi dengan tepat nanti di diskusi kelompok. Terus bekerja sama menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, sifat yang dimiliki anggotanya, dan notasi pembentukan himpunan melalui diskusi. Dan yang terakhir, kalian dengan penuh tanggung jawab dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyajian himpunan melalui diskusi. Jadi itu materi yang akan kita bahas nanti. Gimana nih, udah siap belum belajarnya? Udah siap, Bu. Udah, Bu. Oke, sekarang karena kalian udah siap, kita lanjut ke materi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu mau tanya.
Siapa yang ke sekolahnya naik motor? Coba Ayo, Bu. acungkan berapa orang? Cepi naik motor, Ayo. Udi naik motor. Sekarang yang ke sekolahnya naik angkot. Bu. Alia sama Risna naik angkot. Terus ada nggak yang ke sekolahnya jalan kaki? Nggak ada Bu kayaknya Bu. Ke sekolahnya nggak ada yang jalan kaki ya? Coba di sini ibu tulisin. Tadi yang Naik angkot Bu. naik angkot ada 2 orang. Naik angkot ada 2 orang. Terus yang naik motor ada berapa, Lia? Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. 5 orang Bu. Naik motor 5 orang. Sisanya nebeng. Terus yang jalan kaki nggak ada ya? Nggak ada Nggak ada, Bu. Bu. Nah, coba sekarang ibu tanya sama kalian. Apa kaitannya data yang ibu tulis di papan tulis sama himpunan? Ada yang bisa jawab? Boleh, Ayo, Bu. Cepi? Kelompok, Bu. Betul, kelompok. Ada lagi yang lainnya? Bu. Ya, Alia. Apa ya? Coba kita dulu aja. Kumpulan. Oh iya, kumpulan Bu, kumpulan. Nah, jadi Kan aku jawab kumpul. himpunan itu bisa disebut dengan kelompok atau kumpulan. Nah, di sini kan ada kelompok yang naik angkot, jumlahnya ada 2 orang. 2 orang. Terus kumpulan anak atau murid yang naik motor ada 5 5 orang. orang. Terus dan yang terakhir kumpulan anak yang jalan kaki Nggak ada Bu. tidak ada. Jadi himpunan itu apa? Kelompok, Kelompok atau kumpulan. kumpulan. Sekarang ibu tanya sama kalian, boleh siapa yang berani untuk menyebutkan contoh himpunan selain yang ibu tulis di papan tulis? Aku dulu Bu, aku Bu. Oke, Alia. Nanti Cepi ya. Alia dulu. Alia apa? Kumpulan siswa laki-laki di kelas 7A Bu. Kumpulan siswa laki-laki di kelas 7A. Nah, itu bisa ada berapa jumlah laki-laki di kelas 7A, Alia? Ada 13 Bu. Ada 13. Kumpulan siswa Laki-laki. laki-laki di kelas 7A. 7A. Jumlahnya ada 13. 13 orang. Nah, ini benar ya. Karena di kelas 7A ini ada 13 laki-laki, berarti betul. Alia sudah betul, bagus. Berarti Alia sudah paham. Ya Bu, terima kasih. Selanjutnya Cepi. Apa Cep? Kumpulan orang kaya di Indonesia, Bu. Kita tulis dulu ya dari Cepi. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, menurut kalian ini pernyataan yang disebutkan Cepi sudah benar atau belum? Tapi Bu, kalau kaya kan nggak ada ininya ya, patokannya gitu kan. Maksudnya nggak ada apa namanya itu. Ketentuannya ya. Iya. Nah, berarti pernyataan yang disebutkan Cepi ini salah karena ini bukan merupakan himpunan. Karena orang kaya itu tidak ada patokan khusus, misalkan seberapa jumlah hartanya bisa disebut dengan orang kaya. Nah, ini masih salah, Cep. Oh iya, Bu. Jadi kalau himpunan itu anggotanya udah jelas seperti tadi yang Alia sebutkan, kumpulan murid laki-laki di kelas 7A itu kan sudah jelas ya ada 13 orang. Nah, kalau ini masih belum termasuk himpunan. Oke, nggak apa-apa, tapi Cepi udah mencoba. Nah, sekarang coba siapa yang berani maju ke depan untuk menuliskan himpunan bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Coba tuliskan di kotak yang ibu buat. Siapa yang berani ke depan? Yuk. Cepi, boleh ke depan, Cep. Coba Cepi, kenapa kamu menuliskan angka 13579 di anggota himpunan bilangan ganjil 1 sampai 10? Kenapa alasannya?
Karena ini Bu, angka-angkanya ganjil dan juga tidak bisa dibagi dengan angka 2 Bu. Oke, betul. Boleh Cepi duduk lagi. Baik Bu. Betul ya, jadi himpunan bilangan ganjil dari 1 sampai 10 itu ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena semua angka ini tidak bisa dibagi dengan angka 2. Nah, Cepi bagus. Berarti Cepi udah paham ya. Nah, oke anak-anak, di sini Ibu ada contoh soal. Tolong perhatikan ke papan tulis ya. Jangan ada yang ngobrol biar paham. Dari 50 siswa di suatu kelas diketahui ada 25 siswa gemar matematika. Nah, di kelas itu ada 25 siswa gemar matematika, 20 siswa yang gemar fisika, dan 7 siswa yang gemar keduanya. Jadi ada 7 siswa yang suka matematika sama fisika. Nah, pertanyaannya, tentukan banyaknya siswa yang tidak gemar fisika dan matematika. Nah, di sini kan sudah diketahui ya bahwa yang gemar matematika itu ada 25. Gemar fisika 20 dan 7 tidak keduanya. Kita langsung bisa tulis atau gambarkan seperti ini. Nah, ini ada S. Apa sih S itu? S itu yaitu himpunan semesta atau jumlah dari seluruh siswa. Nah, ini. Terus di sini yang bulatan pertama ini kelas matematika. Nah, yang di sini bulatan ini kelas fisika. Nah, coba kita masukkan. Dari mana sih angka 18-nya, Bu? Angka 18 ini diambil dari kan yang gemar matematika itu ada 25 orang. Terus yang tidak gemar keduanya ada 7 orang. Berarti 25 dikurangi 7 itu hasilnya 18. Kemudian kita tulis di sini 7 karena 7 ini kan tidak gemar fisika, gemar keduanya. Oh iya. Iya betul Cepi ya, makasih udah ngingetin Ibu. Nah, ini tuh 7 ini yang gemar keduanya, gemar matematika sama fisika. Jadi disimpannya di tengah. Terus yang selanjutnya yang gemar fisika itu ada 20 orang karena 7 suka keduanya, berarti 20 dikurangi 7 hasilnya 13. Kemudian kita hitung. Di sini rumusnya yaitu N A irisan B, yaitu N dikali A ditambah N dikali B dikurangi N dikali S dikurangi N dikali X. Nah, untuk A-nya itu matematika, untuk B-nya fisika, untuk S-nya himpunan semesta, dan untuk X-nya yang akan kita cari. Di sini yang suka keduanya yaitu 7 sama dengan 25 ditambah 20, yaitu yang suka matematika sama fisika. Jadi 25 tambah 20. Kemudian dikurangi himpunan semestanya, jumlah seluruh siswanya itu ada 50. Masukkan ke sini dikurangi X. X ini yang akan kita cari. Kemudian kita jumlahkan 25 ditambah 20 berapa? 45. Betul, 45 dikurangi 50 ditambah N dikali X. Nah, 7 sama dengan 45 dikurangi 50 berapa? Negatif 5, Bu. Negatif 5 ditambah N dikali X. Terus kita pindah ruas N-nya, kita pindah ruas. Jadi N X sama dengan 7 ditambah 5. 7 tambah 5 berapa? 12. Nah, 12. Jadi hasilnya 12. Maka banyaknya siswa yang tidak suka keduanya yaitu ada 12 siswa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak Bu. Sudah paham ya? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya Ibu akan kasih soal kelompok yang sudah tadi Ibu sebutkan di awal. Kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tadi Ibu sudah kasih contoh soalnya. Di sini Ibu sudah punya 2 soal. Kalian harus diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Coba tolong Cepi baca soal yang pertama. Soal yang pertama, tuliskan himpunan bilangan prima dari 1 sampai 40. Oke, soal yang kedua Alia boleh baca. Dari sekelompok olahragawan terdapat 18 orang gemar bulu tangkis, 16 orang gemar sepak bola, bola basket, dan 12 orang gemar kedua-duanya. Gambarkanlah diagram Venn yang menunjukkan pernyataan di atas. Lalu tentukan berapa orang yang tidak suka keduanya. Nah, soal ini silahkan
didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Boleh duduknya sesuai kelompok karena ini udah sesuai kelompok ya duduknya. Sudah, Boleh Bu. saling hadap-hadapan sama kelompoknya, diskusikan. Oke. Nanti ibu akan periksa, terus juga ibu akan perhatikan siapa yang diam atau siapa yang ikut andil bekerja dalam kelompoknya. Boleh, silahkan langsung dimulai kerja kelompoknya. Dikein, Cep. Dikein soalnya. Dari 1 sampai 10. 40. Dari 1. Ih, kamu Cepi, bantuin. Oh iya, Pak. Itu Cepi, kenapa kamu malah gak nyimak, gak bantuin Alia? Oh iya, Bu. Iya, Bu. Masih kurang paham, Bu, tentang Kamu masih kurang paham di mananya? gimana? Bu, Cepi belum bantuin, Bu. Kamu Ini masih saya kurang paham ngerjain. di mananya, Cep? Di bilangan primanya, Bu. Di bilangan prima kamu belum tahu apa itu yang dimaksud dengan bilangan primanya. Ya, Bu. Jadi bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi 1 sama bilangan itu sendiri. Kayak misalkan contohnya nih angka 2. Angka 2 kan cuman bisa dibagi 1 sama dibagi 2 aja, nggak bisa dibagi 3. Oh iya. Terus contoh yang selanjutnya angka 11. Angka 11 itu habis dibaginya cuman sama angka 1 dan angka 11. Coba angka berapa lagi yang bisa dibagi angka 1 sama angka itu sendiri? Angka 13, Bu. Nah, bener, angka 13. Jadi, apa tadi yang ibu bilang bilangan prima itu? Angka yang dibagi angka 1 sama bilangan itunya sendiri gitu. Nah, iya, angka yang habis dibagi angka 1 sama angka itu sendiri. Jadi, coba sekarang, di situ kan soalnya tuliskan himpunan bilangan prima dari 1 sampai 40. Berarti kamu tinggal tulis angka berapa aja dari 1 sampai 40 yang habis dibagi 1 sama habis dibagi bilangan itu sendiri. Coba tulis, bantuin Alia. Lanjutin aja, Oh, iya. Cepi, yang ini. Lanjutin aja. Oh iya. Enggak, 33 itu bisa kamu. 33 itu bisa dibagi 11. Mau dibagi 3. 3 Berarti 37. 7 7 39 Enggak, 39 bisa. Gitu langsung 41 deh. 41. Itu tuh gimana sih? Kok nggak ada ininya ya? Ini nggak ada himpunan, ini nggak ada Nggak ada semestanya. semestanya. Iya. Ibu, kita mau nanya, Bu. Iya, kenapa Alia? Ini dari yang nomor 2 itu nggak ada himpunan semestanya, Bu, atau gimana, Bu, penjelasannya? Soalnya kan di situ nggak kan ditanyakan, yang ditanyakannya orang yang tidak suka keduanya, tapi kan kita nggak tahu himpunan semestanya berapa. Jadi kita cuma diketahui yang suka basket dan yang suka keduanya tuh salah satunya tuh ini apa, bulu tangkis. Dan Oh. terus ini semestanya gimana? Iya. Bagus ya Alia, makasih udah ngingetin ibu. Itu soalnya ada yang keliru ya. Itu dari sekelompok olahragawan jumlahnya itu ada 60. Semestanya 60 ya. Oh, 60 ya. Oh iya, buat kelompok yang lain itu semestanya ada 60 ya. Tadi ibu lupa nulisnya. 18 Baik, tambah Ibu. 4 Jadi gimana? 32, berarti 60 kurangi 32. Ibu boleh diperiksa dulu nggak, Bu, yang punya kita yang nomor 1? Boleh, mana coba ibu. 28. Nah ini, Bu. Ini udah kalian diskusiin kan ya? Udah, Bu. Ya udah, nanti kita di akhir bakal bahas sama-sama ya. Ya, Nanti Bu. kalian persiapin buat presentasi ini kelas di depan kelas ini. Dijelasin di depan kelas, Bu. Iya, nanti Oke, Bu. hasil kalian presentasiin biar teman-teman yang lainnya tahu ya. Baik, Bu. Apa tuh? 42.
27. Udah, Bu. Nomor 2. Boleh lanjut nomor 2-nya ya. 16 dikurangi 12. Sudah selesai, Bu. Oke, baik. Makasih kelompok 1 ya. Boleh coba tolong dijelaskan pengerjaannya. Oke, Bu. Yang nomor pertama itu tuliskan himpunan bilangan prima dari 1 sampai 10. Bilangan primanya itu ada 1. Dari 1 sampai berapa, Alia? 40. Oh iya, 40. Ya, Bu, mohon maaf. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Nah, itu kan sudah betul. Sejujurnya bilangan primanya udah betul ya. Cuman tadi instruksi dari Ibu bilangannya 1 sampai berapa? Sampai 40, Bu. Itu yang Alia sama Cepi tulis sampai berapa? Sampai 47. Berarti ini ya, Bu. Ini nggak usah termasuk ya, Bu. nah, iya betul. Jadi sampai 37. Oh iya, Bu. Boleh tolong dihapus, Cep. Gimana yang lainnya? Udin, paham nomor 1? Tolong, Bu. Coba lanjut, boleh nomor 2. Ibu, dari sekelompok olahragawan terdapat 60 olahragawan ya, Bu. 18 olahragawan gemar bulu tangkis, 16 gemar bola basket, dan 12 orang gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn yang menunjukkan pernyataan di atas. Lalu tentukan berapa orang yang tidak suka keduanya. Nah, untuk yang pertama, Bu, ini kan ada yang suka keduanya ya, Bu. Ada 12 orang. Kemudian ada bola basket yang gemar bola basket itu ada 16 orang. Kita misalkan dengan B, Bu. Berarti karena ini udah ada 12, berarti 18 kurangi 12. Berarti 2 ya, Bu, harusnya di sini. Mohon maaf, Bu. Oh iya, mohon maaf. Iya, boleh sok betulkan. 4 ya? 4. 6. Bener, berarti yang ini ya. Bentar, mohon maaf, Bu. Tadi yang nulisnya Cepi. Ya, nggak apa-apa, sok betulin aja. Yang ini, Bu, 6. Berarti 18 kurangi 12 itu 6. Kemudian ini, Bu, ada 12 orang gemar 16 orang gemar bola basket. Ini bola basket. Berarti 16 dikurangi 12 berarti 4. Nah, kemudian kan udah digambar nih, Bu. Berarti kita tinggal nyari orang yang tidak suka keduanya. Misalkan X. Nah, kita misalkan X, tapi kita nggak tulis ke sebelah sananya ya. Nah, ini kan semestanya 60 ya, Bu, dikurangi NB gabung NA dikurangi NB iris NA. Nah, 60 dikurangi NB-nya kan ada 18, kemudian NA-nya ada 16 dikurangi NB gabung NA iris NA itu 12, berarti hasilnya ada 28. Oke, betul ya. Boleh semuanya tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Yeay, udah bener. Boleh Alia sama Cepi duduk lagi di bangkunya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bagus ya dari kelompok 1. Tadi sudah menuliskan jawabannya dan ini sudah betul. Boleh kelompok yang lainnya kalau misalkan yang belum selesai boleh lihat ini. Cuma tadi dari kelompok 1 itu ada kekeliruan ya. Di nomor 1 tadi sampai 47 kalau nggak salah ya. Ya, Bu. Nah, mungkin lain kali boleh lebih diteliti dulu instruksi di soalnya apa supaya nilainya jadi betul dan jawabannya nggak keliru ya. Baik, Bu. Terus yang nomor 2 juga tadi ada salah di penjumlahan, tapi karena sudah dibetulkan, ini sudah betul. Jadi kalian sudah memahami berarti ya Ya, Bu. apa yang Ibu sampaikan terkait materi dari himpunan ini. Nah, ternyata himpunan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa menghitung nih jumlah orang yang tidak suka olahraga bola sama olahraga bola basket sama olahraga bulu tangkis itu ternyata ada 28 orang.
Tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian himpunan, contoh-contoh himpunan, terus juga kita udah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan himpunan. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian ada yang mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tadi. Silakan angkat tangannya. Oh iya, Alia, boleh Alia? Yang pertama Bu, mengenai himpunan. Himpunan itu adalah kelompok atau kumpulan Bu. Kemudian contoh dari himpunan itu seperti kumpulan hewan, kumpulan buah, dan kumpulan tadi yang saya sebutkan seperti kumpulan anak laki-laki di kelas 7A. Kemudian tadi mengenai bilangan ya Bu. Udahlah segitu aja Bu. Iya. Bagus Alia, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat Alia. Nah, jadi benar ya kata Alia tadi bahwa himpunan itu merupakan kumpulan atau kelompok. Nah, contohnya bisa tadi yang Alia sebutkan kumpulan siswa laki-laki yang ada di kelas 7A. Itu anggotanya ada Cepi, ada Udin, ada Gilang gitu ya. Betul Alia, bagus. Sekarang Ibu akan mengumumkan hasil pekerjaan kalian. Di sini ada beberapa kelompok dan kelompok tertinggi itu nilainya didapatkan oleh kelompok Alia ya. Kelompok Alia karena tadi sudah ke depan juga menjelaskan dan pengerjaannya sudah betul meskipun ada sedikit yang keliru ya. Nah, ini yang kelompok yang nilainya masih kecil. Di sini ada kelompok Udin ya. Udin nanti Ibu kasih tugas tambahan untuk kelompoknya supaya bisa lebih dipahami di rumah dan minggu depannya kita akan bahas. Oke anak-anak, mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar masih tentang himpunan. Kita akan masuk pada bagian-bagian himpunan. Kalian boleh buka materi di rumah di buku matematika kelas 7 halaman 120 ya. Jangan lupa dibaca-baca supaya minggu depan bisa langsung menyebutkan atau bisa mengetahui setidaknya apa saja sih bagian dari himpunan itu. Mungkin sekian dari Ibu, jangan lupa dipahami lagi di rumah supaya kemampuan dan skill kalian meningkat gitu dan kalian jadi lebih paham. Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, boleh KM-nya ke depan buat pimpin doa ya, karena tadi juga kita belajar di awal dengan berdoa, maka akhirnya juga kita harus berdoa lagi. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.